dialami sama klien kita yang namanya Vika. Dia menjadi anak yatim piatu. Akhirnya dia memutuskan tinggal sama om dan tantenya yang namanya Tante Windy. Sampai akhirnya 1 bulan yang lalu ternyata Tante Windy ini pergi meninggalkan Vika. Ini yang menyebabkan kita prihatin sama Vika. Akhirnya kita memutuskan untuk membantu Vika dan janjian ketemuan sama dia di sebuah kafe yang ada di daerah Jakarta. Kita janjian sama dia di kafe ini. Bentar. Orang puasa, orang puisi sana. Itu Vikanya itu. Sampai di kafe itu ada seorang laki-laki ya, separuh baya. Dia marah-marah sama klien kita Vika. Itu Vika. Hah? Itu Vika, iya itu Vika. Kenapa sama siapa? Gak tahu nih, itu Vikanya nangis loh. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya kita ngalah semua di situ. Udah kita masuk mobil aja, kita ngalah di situ. Bener, kita nggak dapat apa-apa di situ. Mau sama dibalik kemarin lo, ingat. Datang lo bawa uang. Tunggu utang lo. Gak mungkin tante aku kayak gitu, Kak. Aku tahu banget tante aku kayak gimana. Utangnya banyak, kayaknya nggak mestinya lebih dari 2 juta. Tapi pas kamu datang gimana? Kenapa dia bisa tiba-tiba datang ke mobil marah-marah? Iya, dia bilang utangnya banyak banget, terus dia nggak suka ada kamera. Terus? Makanya dia komplain. Tapi dia tahu katanya di mana tante? Dia nggak tahu di mana. Gak Tapi mungkin, dia pasti akan cari. pasti dia tahu tante aku ada di mana. Aku harus cari kemana lagi tante aku kayak gini, Kak. Aku bingung. Aku harus gimana lagi, Kak? Kok udah buntu nyari kayak gini. Dia pasti akan marah-marah terus. Karena aku masih punya utang juga sama dia. Yaudah, ini kita coba cooling down dulu deh masalah ini. Kita tempatnya Pak Yuda juga ini. Pak Yuda ini kita nggak dapat apa-apa. Yang ada dia cuma maki-maki kita semuanya. Kita ajak ngomong baik-baik nggak bisa juga ternyata. Klien kita shock di situ, dia kaget, dia takut, ya dia nggak tahu mau kemana lagi. Akhirnya dia minta beri pencarian lagi. Aku pulang dulu aja kali ya, Kak. Ya udah nggak apa-apa, kamu istirahat dulu deh. Kamu nunggu kabar. Iya, mudah-mudahan sih ada kabar, Kak. Secepatnya. Nanti aku hubungin ya, Kak. Ya udah Pak, kita antar pulang dulu aja Pak. Iya. Sampai nanti ada informasi berikutnya ya. Pas kita antar dia pulang, ya, di suatu tempat dia dijemput sama pacarnya. Gua pikir nggak ada masalah apa-apa. Ya ini kamu mau turun sebelah mana? Iya, Kak, aku turun di sini aja deh, Kak. Di mana? Di sini? Loh, enggak, itu soalnya ada pacar aku di depan situ. Yang mana? Itu di depan. Udah aku di sini aja, yang nggak motor apa-apa. itu udah nungguin. Iya. Oh, itu pacar kamu? Iya. Oh ya udah, hati-hati. Aku di sini aja Kabar ya. ya. Ya, ada aku kabarin ya. Ya, hati-hati ya. Makasih, Kak. Iya. Pacarnya nunggu di situ, kita drop di situ, gue pikir aman-aman saja. Langsung dijemput, langsung diantar pulang. Tapi ternyata ini Vika malah dimaki-maki sama pacarnya. Dikasarin di situ kayak perempuan ini nggak punya harga diri coba. Kenapa? Oh iya, kok dia nggak langsung naik motor aja ya? Ada masalah ya? Ada masalah. Tapi kan itu urusan dia. Ngapain lagi? Iya sih. Itu udah laki-laki. Cuma dia belum. Berantem itu sih. Gak apa-apa Ya gitu. ampun, ya ampun.
khawatir, gue sama Feli khawatir di situ. Buru-buru kita turun dari mobil, gue lari sekenceng-kencengnya di situ. Hei, apa-apaan ya? Lo siapa? Lu ngapain lu? Hah? Gue tau lo Mandala kan? Iya, lu urusin apa? Jadi apa lo selalu sama cewek gue? Kita kasih tahu ya, nggak perlu melakukan pemaksaan seperti itu sama Vika, nggak perlu kasar seperti itu sama Vika, tapi dia nggak terima. Lu kenapa tarik-tarik tangan dia? Lu Dia masuk gue. dia kalau masuk ke kali mana? Lu mau tanggung jawab? Dia baca gue. Tanggung jawab gue dong. Lu mau tanggung Jadi jawab? lo apa kesel sama dia? Ya urusan gua kalau dia gimana? Lu mau tanggung jawab juga? Ha? Lu baru pacaran kayak begitu lu. Kalau pacar tuh harusnya lu lebih lembut sama dia, lu hargain dia. Setidaknya dia lebih menghargai gue. Dia kemana aja? Gue nunggu di sini lama untuk mencari dia. Tahu gak? Dia nyariin tantenya, ngerti nggak? Tante. Gue udah bilang aja. Gue cuma pengen lu ngehargain dia sebagai pacar lu. Ibu, kamu nggak bisa bantu aku cari tante. Aku bukan sibuk, aku kerja. Kamu ngertiin gue dong. Jadi lo sama apa? Dia pacar lo. Gue selalu ngerti dia, Bos. Tapi dia apa? Dia selalu mencari tante dia yang gak jelas. Udah tau lo disakitin sama lo. Ayo kita pulang. Ternyata cowoknya Vika ini nggak setuju kalau Vika ikutan acara ini. Mau keceburin? Udah. Hah? Mau keceburin lo? Udah. Sekarang lo sayang sama gue tuh. Atau lo selingkuh sama dia? Iya. Aku pulang. Aku pulang sama kamu. Iya, aku Ayo pulang. kita pulang. Kita berusaha tolong Vika di situ, tapi Vika bilang cukup. Dia akan coba menyelesaikan masalah sendiri. Gak usah ikut nyari. Itu mau catat. Ayo kita pulang. Dia pasti ada urusan sama lo ya. Ayo kita pulang. Oke. Dia pasti urusan apa? Ayo naik. Kita kasih kesempatan Vika untuk menyelesaikan masalahnya sama pacarnya, kita beri pencarian. Ceweknya ini kalau jatuh di sini gimana coba? Dia bisa aja nekat bunuh ceweknya loh ini. Cuma gara-gara dia nungguin di sini. Cuma gara-gara itu dia bisa semarah itu. Iya, tadi ceweknya bilang kalau pacarnya nggak masalah kan dia ikut acara ini. Ini antara klien yang bohong atau emang cowoknya yang keterlaluan. Makanya ini nanti kita coba cross check ulang aja. Kita kalau terlalu ikut campur masalah orang juga kita nggak bagus. Ya, lebih baik kita bantu yang lain dulu aja deh. Satu hari, 2 hari, 3 hari kemudian, Vika ngumpulin kita. Dia bilang dia pengen melanjutkan pencarian, tapi dia bingung nggak tahu mau kemana. Ya udah, akhirnya kita suruh datang ke kantor, kita mau briefing di situ dan kita rencanakan nih kira-kira akan pencarian kemana. Pas Vika sampai di kantor, tim tadinya udah meeting, tiba-tiba kameranya dirampas sama seseorang naik motor. Begitu ngeliat kamera dia ambil, gue langsung coba ngejar juga di situ, tapi percuma, sudah kalah cepet. Tim kita juga berusaha tarik-tarikan di situ kamera sampai akhirnya kameranya jatuh di tangan.